di Indonesia, saya lihat selama ini, pemerintahan yang sekarang ini tidak mempunyai kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonominya nihil. Tol laut, apa dan sebagainya itu adalah bukan suatu kebijakan ekonomi, tetapi ini adalah membuat satu solusi, salah satu yang dicobakan sebagai solusi permasalahan logistik. Tapi itu adalah bukan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi kita ini adalah nol besar. Artinya kalau kita bagi kebijakan ekonomi itu kepada industri dan perdagangan, apa platformnya industri dan perdagangan? Itu tidak terlihat, tidak kelihatan. Dan kemudian apa? Kemudian kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter di dalam kondisi pandemi, di dalam kondisi krisis, baru terlihat bahwa kebijakan moneter kita ini adalah mandul, ya, tidak berfungsi karena suku bunga pun masih tinggi, relatif masih tinggi, dan suku bunga pinjaman tidak turun. Ya, saya harus ulang beberapa kali ini karena kebijakan moneter yang benar adalah menurunkan suku bunga serendah-rendahnya untuk memberikan stimulus ekonomi kepada rakyat, kepada perusahaan. Sekarang perusahaan masih menanggung bunga yang cukup tinggi. Ada yang 10%, ada yang 11%, ada yang 9% gitu. Di dalam pandemi lagi sulit ini, mereka masih disuguhkan dengan suku bunga tinggi. Nah itu bahwa kebijakan moneter kita ini saat ini adalah mandul. Kenapa bisa begitu? Karena kalau suku bunga turun, ini analisa saya, jadi suku bunga turun itu jadi imbal hasil untuk surat utang negara juga akan turun. Imbal hasil surat negara akan turun, tidak ada yang mau membeli, ya. Jadi permintaan akan berkurang. Kalau imbal hasilnya sama dengan seperti Vietnam, Filipina, sekarang kan lebih murah mereka. Kalau sama, udah saya kesana aja. Karena apa? Karena surat utang dia, karena mereka punya struktur daripada ekonomi negaranya, keuangan negaranya, itu jauh lebih baik dari kita. Apa yang dimaksud dengan lebih baik? Pertama adalah transaksi berjalan Thailand, Vietnam, Malaysia itu surplus. Mereka ada uang untuk bisa membayar pinjaman-pinjaman asing. Surplus mereka. Kalau kita defisit, transaksi berjalan di Indonesia itu defisit terus-menerus sejak 2011. Dan defisit 2018 dan 2019 itu sangat besar sekali, 30 miliar masing-masing tahun, 30 miliar lebih. Nah, jadi Indonesia harus menumpuk utang lebih banyak dari situ. Nah, jadi mau tidak mau Bank Indonesia harus mempertahankan suku bunga tinggi. Tetapi bahwa suku bunga sudah direndahkan, bahwa suku bunga kredit tidak turun, ini adalah menjadi PR besar kepada Bank Indonesia dan OJK bagaimana bisa memberi stimulus pada ekonomi. Kalau ini berjalan setahun lagi, pasti ekonomi kita akan ambruk. Banyak sekali yang bangkrut, banyak orang aset-aset yang harus dijual dari aset pribadi, dan juga perusahaan-perusahaan tidak bisa membayar lagi, kesulitan likuiditas. Sekarang mereka masih bisa bertahan karena mereka diberikan yang namanya relaksasi. Artinya Anda boleh menunda pembayaran bunga. Tapi menunda itu kan sama juga menumpuk kewajiban. Ya, jadi utangnya semakin besar lagi gitu karena bunganya juga harus dia utang gitu. Nah, jadi itu, dan kebijakan moneter itu sudah tidak bisa ada giginya lagi, sudah tidak bertaring. Kemudian kebijakan fiskal juga tidak ada strateginya gitu. Yang kita ada adalah ya kebijakan kasir. Jadi artinya begitu kita punya ekonomi keuangan negara turun, maka harus mengambil utang. Jadi kalau penerimaan negara turun kan bisa dilakukan dua hal. Bagaimana mengurangi defisit. Ya. 2020 tahun lalu tidak bisa mengurangi defisit karena kondisi pandemi katanya. Negara memerlukan uang untuk stimulus. Benar. Lalu kemudian diberikan. Tapi sekarang ini di negara-negara lain juga sudah mulai berkurang stimulusnya. Nah,
Tapi Indonesia masih mempertahankan sekitar 5,7%, yang mungkin bisa berakhir di 6%, antara segitu juga ya, antara 5,5 sampai 6%. Jadi kurang lebih akan 1.000 triliun juga. Nah, yang kedua adalah harus mengurangi belanja atau meningkatkan pendapatan. Nah, kelihatannya ini yang ditempuh oleh negara, mereka tidak mau mengurangi belanja, lalu mereka juga supaya utang tidak terlalu banyak, maka mereka menaikkan pajak. Dan menaikkan pajak PPN dan kenaikan pajak untuk pajak penghasilan yang orang berpenghasilan tinggi, yaitu 5 miliar ke atas, dikasih tambahan 5%. Kan kebijakan yang 5 miliar ke atas, pendapatan dengan 5 miliar ke atas dapat 5%, ini kan kebijakan seolah-olah, ini kan kebijakan main-main. Berapa banyak orang yang profesinya mempunyai pendapatan 5 miliar ke atas. Jadi di perusahaan yang di Sudirman juga sangat sedikit, kecuali dia itu memang bagian dari satu grup besar, kemudian ada pengusaha gitu. Ya kalau pengusaha ya mungkin bisa jauh lebih besar dari 5 miliar, tapi pengusaha sudah tidak bayar pajak penghasilan. Karena pengusaha itu kebanyakan bayarnya dapat uangnya dari dividen. Dan dividen cuma 10% kalau dibayarkan langsung. Kalau dia ada melalui perusahaan ke perusahaan lagi malah 0% gitu. Nah, jadi ini kenaikan PPN yang diharapkan sebagai pemasukan kepada negara. Tetapi mengenakan PPN ini tidak memberikan solusi kepada ekonomi. Sekarang bayangkan, di satu pihak pemerintah mau memberikan uang kepada masyarakat dengan stimulus, tapi di lain pihak masyarakat diambil deh yang di kiri. Nah, jadi diambil di kiri mau dikasihkan, ini gimana gitu? Ini bukan kebijakan fiskal yang baik gitu. Jadi tidak menyeluruh bahwa ini memberikan peningkatan sedikit terhadap penerimaan negara, ya oke lah. Karena PPN itu kurang lebih 500 triliun, di mana kalau kenaikan dari 10% sampai ke menjadi 12%, ya itu ada kenaikan kurang lebih 100 triliun. Tapi kenaikan 100 triliun itu adalah penurunan 100 triliun konsumsi masyarakat. Jadi ini akan anjlok lebih banyak lagi karena ekonomi di daerah itu tidak akan berjalan karena konsumsinya tertahan. Kalau kita lihat seluruh Indonesia, ini kan banyak yang dikonsumsi di daerah kan. Orang-orang daerah yang mendapatkan kenaikan harga. Maka kemiskinan akan bertambah.